Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Indriani. Saya dari jurusan Perbankan Syariah Lokal A, yaitu dosen penggampu Bapak Adies. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Kerajaan Melayu Riau Lingga. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, baik saja saya akan membacakan makalah saya. Pembahasan Kesultanan Riau Lingga. Wilayah pusat kekuasaan Kesultanan Riau Lingga terletak di kota Tanjung Pinang dan kota Daik Lingga yang sekarang menjadi bagian provinsi Kepulauan Riau. Pada masa Kesultanan Riau Lingga berkuasa, pusat pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu periode pertama 1761 sampai 1787 di Hulu Riau, Tanjung Pinang, dan kemudian selama 25 tahun berlanjut di Lingga dari tahun 1787 sampai 1812. Kesultanan Riau Lingga ini mempunyai wilayah yang luas. Dalam perkembangannya, Kesultanan Riau Lingga sendiri dipimpin oleh Sultan Mahmud Riyad Shah dimulai tahun 1777 sampai 1812. Pasca meninggalnya Daeng Kamboja sebagai orang yang menjalankan pemerintahan sementara, Kesultanan Riau Lingga menerapkan semacam kepemimpinan politik di daerah semenanjung Malaysia, Riau, dan Kalimantan Barat. Pemerintahan Kesultanan Riau Lingga pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Riyad Shah. Kesultanan Riau Lingga ini merupakan salah satu kerajaan yang jadi penerus dari Kemaharajaan Melayu yang ada di Semenanjung Malaya. Kesultanan ini merupakan penerus dari Kesultanan Johor yang pernah berdiri di sana, dan jauh sebelum itu berdiri juga Kesultanan Melaka sebagai cikal bakal Kemaharajaan Melayu. Dahulu sekitar 1761, kesultanan ini pernah dipimpin oleh yang tangguh dan bijaksana dalam kepemimpinannya, yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah. Merupakan gelar dan Sultan Mahmud ibni Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah merupakan keturunan bendahara yang menjadi bangsawan di Kesultanan Melayu. Pusat pemerintahan kerajaan awalnya berada di Hulu Riau di Pulau Bintan sampai 1786. Setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1787, Sultan memindahkan pusat kerajaan ke Daik di Pulau Lingga atau Kabupaten Lingga sekarang. Pemindahan ini dilakukan sebagai strategi Sultan untuk menghadapi dan melawan tekanan invasif dari Belanda yang ingin menguasai kerajaan. Sejak itulah terkena sebutan dari awalnya Kerajaan Riau Johor atau Johor Riau menjadi Kerajaan Riau Lingga. Di tempat barunya ini Sultan pemerintah sampai beliau wafat pada tahun 1812. Mengenai pengangkatan Sultan ini dapat dijelaskan pula melalui kutipan berikut. Selepas pengangkatan Sultan Ahmad, dinasti bendahara berlanjut dengan pelantikan Raja Mahmud sebagai Sultan yang digelarkan Sultan Mahmud III. Sultan Mahmud ini adinda Sultan Mahmud, dan kenaikannya di atas tahta adalah atas usaha Bugis dan diketuai oleh YDPM Daeng Kamboja. Setelah pengangkatan Sultan Ahmad, telah berlaku pertikaian di antara pembesar-pembesar Melayu, terutama Bendahara Tus Hasan dan Tebugung Abdul Jamal yang ingin melantik saudara-saudari kepada Mahmud Raja di Bahro, yaitu Tengku Abdul Qadir, Tengku Osman, dan Tengku Buang. Dengan pembebasan Bugis akhirnya pada tahun 1761 bersamaan 1175 Hijriah, Raja Mahmud ini dilantik setelah pembesaran Bugis bergaris keras. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Kesultanan Riau Lingga pada masa Sultan Mahmud Riyad Shah. 1. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini, kesultanan dalam pemerintah Sultan Mahmud Riyad Shah itu dapat dikatakan berkaitan dengan era perekonomian. Salah satunya yaitu dilakukan cara menghidupi bidang sosial, yaitu dengan membangun Lingga menjadi sebuah kota lengkap dengan istana dan kota paritnya. Hubungan tersebut dapat digambarkan seperti perdagangan Kesultanan Riau Lingga dengan bangsa lain, dan tidak hanya memperkuat perekonomian bagi kerajaan tetapi juga menghasilkan keragaman budaya. 2. Kehidupan politik. Kehidupan politik ini pada masa Kesultanan Riau Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Riyad Shah tidak terlepas dari namanya kemampuan politik yang dimiliki oleh Sultan dan sebagai pemimpin. Beliau ini juga mampu mengharmoniskan kerajaan dari pertikaian internal. Jiwa kepemimpinannya bisa mempersatukan pihak-pihak dan berkaitan sehingga menjadi
fokus melaksanakan pembangunan untuk kemajuan kemakmuran rakyat. 3. Kehidupan ekonomi Kesultanan Riau Lingga. Kehidupan ekonomi Kesultanan Riau Lingga ini sendiri mulai mendapatkan ancaman serius seperti pihak luar. Secara geografis, Kesultanan Riau Lingga menjadi jalur strategi perdagangan dunia, perlahan menjadi ancaman dari pemerintahan Belanda yang mempunyai naluri besar untuk menguasai tempat-tempat atau kawasan strategis dan bandar perdagangan dunia. Usaha Sultan Mahmud Riyad Shah dalam menguatkan kedudukan kesultanan pada masa kekuasaan Kesultanan Riau Lingga. Dalam kehidupan pemerintah Sultan Mahmud Riyad Shah terdapat beberapa usaha dalam menguatkan kesultanan. Selama ia memerintah, pada itulah terdapat ancaman bagi kedaulatan kerajaan. Hubungan pemerintahnya dengan Belanda selalu diwarnai pertikaian dan pertentangan. Walaupun berat perjuangan dilakukannya melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, hal itu tak mengundurkan semangat Sultan untuk terus berjuang. Sultan pun mengatur strategi menghadapi Belanda. Beliau menyadari tak mungkin secara frontal melawan Belanda yang punya kekuatan armada lengkap di Selat Melaka. Oleh sebab itu, secara rahasia beliau mengirim utusan ke Terpasuk Kalimantan. Tujuannya adalah membujuk agar Raja Terpasuk pemimpinan Lanut yang terkenal ketika itu menyerang Belanda di Tanjung Pinang. Sultan juga berangkat di Pahang menemui Bendahara Tun Abdul Majid. Di sana Sultan memerintahkan bendahara untuk menyerang Belanda di Melaka melalui Pahang. Pembagian pada akhir pemerintah Kesultanan Riau pada masa pemerintah Sultan Mahmud Riyad Shah. Pada akhir pemerintah Sultan Mahmud Riyad Shah, kekuasaan para petinggi kerajaan mengalami konflik. Peristiwa perebutan kedudukan yang telah dipertundaan dua muda yang menjadi awal mulanya. Pada saat itu pembagian kekuasaan kepada Raja Ali yang sebagai pertuan muda dilakukan. Raja Ali diberikan kedudukan di Pulau Bayan. Dari Pulau Bayan inilah Raja Ali melakukan penataan ulang kawasan. Pelabuhan Riau menjadi ramai kembali sehingga para pendatang dari luar datang ke situ dari pedagang Arab, India, dan Cina. Sedangkan Sultan Mahmud Riyad Shah ini sebagai yang dipertuankan besar Kesultanan Riau Lingga tetap berada di Bedaik Lingga sampai habis hayatnya. Pemerintahan Kerajaan Melayu pada masa itu disimpulkan sebagai berikut. 1. Yang dipertuan besarkan yang dijabatkan Sultan Mahmud Riyad Shah yang memerintah Kesultanan Riau Lingga beserta taklukannya berkedudukan di Daik Lingga. 2. Yang dipertuankan muda Raja Jafar sebagai wakil Sultan berkedudukan di Pulau Penyengat. 3. Penanggungan Abdurrahman yang memiliki Johor dan Singapura berkedudukan di Pulau Bulang. 4. Bendahara Sri Waraja yang memerintah Pahang berserta kawasan sekitar kedudukan di Pahang. Perdagangan di Kerajaan Riau Lingga pada abad 18 sampai 20. Riau mulai berperan dalam aktivitas perdagangan sejak ramainya perdagangan di Kerajaan Johor tahun 1687. Kerajaan Johor ini berdiri 1641 saat berhasilnya penaklukan atas Malaka dikuasai oleh Portugis. Dengan bantuan Belanda, Malaka dapat direbut dan saat itu mulai dibentuk pemerintahan baru dengan nama Kerajaan Johor. Saat itu pemerintah terletak di Sungai Johor. Pada tahun 1687 di kota-kota di sepanjang Sungai Johor dan Riau Lingga yang pada masa itu merupakan wilayah dari Kerajaan Johor ramai dengan kegiatan perdagangannya. Gubernur Thomas Schicker Malaka dalam suratnya ke Betawi pada bulan Mei 1687, Riau pada tahun itu menjadi pusat perdagangan antara bangsa yang terkenal. Perahu yang berlabuh di Sungai Riau itu saat itu sekitar 500 sampai 600 buah termasuk di antara kapal-kapal besar. Baik, segitu aja video saya dan penjelasan saya atas makalah saya yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.